Assalamualaikum. Aduh, Pak Cipto, mohon maaf menunggu agak lama ya, karena tadi saya harus menyelesaikan dulu jam pelajaran. Iya, siapa tidak apa-apa, Pak. Ya saya juga tadi udah menerima WhatsApp tuh dari Pak Cipto tuh. Cuman udah Hmm, nggak tidak keburu dibales karena saya kan lagi hmm. mengajar. Masa ketika mengajar saya main handphone kan malu juga nanti sama anak-anak. Iya, Ya, siap, 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 Pak. Tidak gimana apa-apa, Pak Pak. Cipto? Apa yang ingin Pak Cipto bicarakan nih hari ini? Iya, gini nih, Pak. Sebelumnya mohon maaf juga mengganggu waktu Bapak ya, dan terima kasih Mhm. juga atas waktunya gitu, Pak. Jadi gini, Pak, saya ingin ada sesuatu yang ingin didiskusikan, khususnya dari proses kegiatan pembelajaran gitu, Pak. Jadi Mhm. saya ini merasa kesulitan gitu dalam memilih media pembelajaran yang efektif untuk mengajar bahasa Indonesia, Pak. Mhm Jadi mhm. saya itu sering bingung gitu, media apa sih yang paling tepat untuk materi yang sedang saya ajarkan gitu, Pak. Ya, memang Pak Cipto kadang kita juga berpikir beberapa kali gitu untuk menggunakan media pembelajaran yang cocok digunakan, eee, dalam kegiatan pembelajaran. Saya juga paham, memilih media pembelajaran yang tepat memang bisa menjadi sebuah tantangan ya, bagi Hmm. kita. Eee, Bisakah Pak Cipto ceritakanlah detail tentang kesulitan yang Pak Cipto hadapi? Iya, Pak, ini contohnya saat mengajar materi teks fiksi, Pak. Saya Mhm, itu pernah mencoba menggunakan drama gitu. Tapi iya. ternyata banyak siswa yang malu dan tidak mau tampil gitu, Pak. Nah, saya jadi bingung apakah drama itu media yang tepat untuk materi tersebut atau enggak gitu, Pak. Mhm mhm mhm. Oke, nah gini ya Pak Cipto, mungkin sebelum, kita membahas, kepada media pembelajaran, mari kita coba identifikasi dulu ya, tujuan pembelajaran yang, Pak Cipto inginkan gitu, yang Pak Cipto ingin capai dengan materi cerita teks fiksi tersebut. Apa Hmm. yang ingin siswa pelajari dari materi itu intinya? Jadi, intinya itu siswa itu atau tujuan pembelajarannya itu, Pak, jadi saya ingin siswa itu memahami unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik dalam teks cerita fiksi, Pak. Jadi Mhm, seperti tema gitu, tokoh, alur, latar, amanat, dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya gitu, Pak. Dan saya juga ingin mereka itu bisa menganalisis, teks cerita fiksi dengan kritis gitu, Pak. iya. Bagus, Pak Cito memang benar. Dalam mempelajari teks cerita fiksi dari unsur intrinsik, dari unsur ekstrinsik, pembelajaran itu gimana ya, bisa dikatakan sangat dalam gitu tujuan materi pembelajarannya. Tentu ini memerlukan, media pembelajaran yang sekiranya bisa efektif, digunakan. Nah, kita bisa memilih media pembelajaran yang lebih tepat, yang paling tepat. Nah, menurut pendapat Pak Cipto, apa saja sih karakteristik media pembelajaran yang efektif untuk mencapai tujuan itu, Pak? Saya rasa media pembelajaran yang efektif itu harus yang menarik ya, Pak. Kemudian juga Mhm, mudah dipahami, terus, bisa membantu siswa belajar dengan aktif gitu, Pak. mhm, memang tepat sekali itu. Dan media pembelajaran tersebut juga ingat harus sesuai dengan gaya belajar siswa. Nah, Iya, ada iya, iya. beberapa tipe gaya belajar kan ya. Ya Mhm, seperti siswa yang tipe gaya belajarnya visual tuh. Terus mhm. ada siswa yang gaya belajarnya auditori dan juga ada yang Oh, iya, kinestetik gitu. Jadi iya, iya. media pembelajaran pun harus disesuaikan dengan gaya belajar peserta didik. Nah, Oke. apakah Pak Cipto sudah pernah mencoba mengidentifikasi dulu gaya belajar siswa tersebut? Belum sih, Pak. Jadi saya belum pernah melakukan itu, Pak. Nah, itu menjadi salah satu langkah awal ya Pak Cipto untuk Mhm, memilih media pembelajaran yang tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Pak Cipto bisa menggunakan mungkin berbagai metode mhm, untuk mengidentifikasi gaya belajar siswanya dulu. Ya, seperti mhm. diobservasi, dites, dan dikasih atau diberikan kuesioner terlebih dahulu sehingga nanti Pak Cipto bisa memetakan tuh, oh ini yang auditori, ini yang visual, Oke. dan ini yang kinestetik, gitu Pak. Oh, gitu. Siap, siap, Pak, nanti akan saya cobalah. Nah, selain
selain dipilah dulu gaya belajarnya, Pak Cipto juga memerlukan pertimbangan faktor lain. Nah, seperti usia dan tingkat perkembangan siswanya. Karena kan dalam satu kelas itu nggak sama juga ya tingkat usianya gitu. Serta ketersediaan sumber tersebut di sekolah gitu. Betul sih Pak. Jadi saya juga sering merasa terkendala gitu oleh keterbatasan sumber daya di sekolah juga gitu. Benar sekali Pak, itu sangat wajar ya. Sangat wajar, tetapi perlu diingat bahwa media pembelajaran yang efektif itu tidak selalu harus mahal ya. Tidak selalu harus mahal, tidak selalu harus rumit. Pak Cipto bisa menggunakan berbagai bahan yang sederhana yang ada di sekitar Pak Cipto, seperti menggunakan buku ya, majalah, koran gitu, atau video-video yang bisa Pak Cipto download dulu dari internet. Nah, nanti diperlihatkan kepada siswa. Betul belum terpikirkan itu Pak kalau sampai sana sih Pak. Wah, luar biasa. Siap. Memang banyak sih media pembelajaran yang sederhana gitu yang bisa digunakan untuk mengajar bahasa Indonesia. Pak Cipto bisa mencari inspirasi lah mungkin dari Ruang Guru ya, dari PMM atau dari media-media lainnya untuk mengikuti pelatihan juga. Pak Cipto banyak tuh ya yang di platform Merdeka Belajar itu ya, pelatihan mandiri gitu. Nah, Pak Cipto mungkin bisa mengikuti pelatihan-pelatihan tersebut khususnya dalam membuat media pembelajaran. Oke, siap Pak. Insya Allah akan saya cobalah untuk mencari informasi tentang itu Pak. Nah, betul sekali. Apakah ada hal yang lain Pak Cipto selain media pembelajaran yang perlu kita bicarakan nih? Sepertinya tidak ada lagi Pak, cukup Pak. Nah, oke. Jika Pak Cipto masih memiliki pertanyaan atau membutuhkan bantuan, jangan ragu lagi untuk menghubungi saya ya. Saya selalu tersedia lah untuk rekan-rekan semua, karena memang sebagai guru kita harus berkolaborasi, harus bisa saling berbagi. Begitu Pak Cipto ya. Terima kasih Pak sebelumnya Pak. Oke, sama-sama Pak Cipto, saya senang bisa membantu. Apakah ada hal lain yang ingin dibicarakan hari ini selain yang tadi sudah kita bicarakan? Sepertinya sih saat ini cukup sih Pak untuk permasalahan yang ingin saya diskusikan gitu Pak. Apa yang Bapak sampaikan memang belum pernah gitu saya melaksanakannya gitu. Nah, dengan adanya komunikasi ini akhirnya saya menemukan gitu Pak permasalahan seperti siswa gitu. Oke, baiklah Pak Cipto, saya selalu siap loh untuk membantu Pak Cipto membantu rekan-rekan semua, karena kan sekarang kita juga sebagai guru memang sudah sangat dimudahkan ya, sangat dimudahkan, mau itu kolaborasi dengan rekan ataupun mau cari sendiri di platform Merdeka Belajar gitu. Jadi silakanlah Pak Cipto juga, mungkin termasuk saya juga bisa mengeksplor diri kita sendiri ya, untuk bisa guru yang lebih baik lagi. Siap Pak. Sekali lagi terima kasih Pak. Oke, sama-sama Pak Cipto. Mohon maaf nih, tadi lama menunggu di ruangan saya. Ya. Oke, yuk kita sholat duhur dulu karena ini sebentar lagi waktunya sholat duhur. Siap Pak. Oke, terima kasih Pak Cipto. Mungkin saya sedikit akan merefleksi apa yang telah dilakukan pada latihan coaching kali ini. Di sini berdasarkan LMS ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan ini? Nah, di sini mungkin langkah Tirta sudah terpenuhi sepenuhnya dengan baik. Yang kedua, apakah masih ada yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Nah, di sini yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan adalah kondisi kehadiran penuh gitu ya. Yang kadang kita sendiri sedang dalam masalah, tiba-tiba kita dikasih masalah oleh orang lain gitu. Nah, kadang kita juga berpikirnya masalah kita sendiri sudah ya juga belum selesai gitu kan. Kenapa orang lain membawa masalahnya kepada kita gitu, dan kita harus memecahkannya gitu. Nah, yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Untuk dapat tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh adalah dengan membuat lingkungan yang nyaman. Nah, kalau bisa kita kan
kucing itu ya enaknya di ruangan gitu yang hanya ada kita berdua. Jangan sampai gini ketika kita melakukan kucing tiba-tiba ada yang lain ditanya, "Pak, punten di meja anu di mana?" Kan itu jadi Kawer. mengganggu juga, jadi kawer ya. Dan yang terakhir, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Untuk memperbaiki atau meningkatkannya, ya mungkin cara terbaik karena ini berupa praktik langsung ya, kita harus lebih sering lagi melakukan kucing gitu ya dengan teman sejawat, dengan atasan, apalagi kita sebagai kucis ya meminta meminta advice dari atasan juga itu sangat dibutuhkan sekali gitu karena setidaknya mungkin kepala sekolah itu lebih berpengalaman daripada diri kita. Mungkin itu untuk refleksi diri. Sedangkan menurut Pak Cipto nih bagaimana kucis tadi? Baik Pak, terima kasih atas waktunya Pak, luar biasa sekali. Untuk kucing yang tadi alhamdulillah gitu Pak, yang saya rasakan itu adalah ketika coaching ya Pak, jadi pemikiran-pemikiran saya itu terbuka gitu Pak untuk ide-ide baru gitu. Yang mana sebenarnya itu sebetulnya bisa saya laksanakan gitu, bisa kita lakukan gitu, tapi memang karena ada komunikasi jadi terbuka gitu pemikiran-pemikiran ke sana itu. Jadi ya butuh komunikasi lah dengan teman sejawat atau dengan coach gitu supaya terbuka pemikiran dan alhamdulillah untuk hasil dari coaching yang tadi pemikiran-pemikiran saya terbuka gitu Pak, sehingga ide-ide baru pun bisa muncul gitu. Terima kasih Pak. Oke, ya kadang idenya sudah ada tapi eksekusinya belum gitu ya. Gitu. Nah, kadang tercerahkannya kembali ketika kita berdialog seperti ini. Itu Gitu. ya, terima kasih Pak Cipto atas kesempatan kucing kali ini. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.